Film dibuka di ruangan gelap, di mana seorang pria terlihat berhibernasi di ruang krio. Ia mengenakan masker khusus yang memungkinkannya bernapas dan mengonsumsi makanan saat tidur. Kamera kemudian beralih ke monitor yang disimpan di dalam ruangan. Dan secara mengejutkan terungkap bahwa pria yang tidak disebutkan namanya itu telah berada dalam hibernasi selama 17 tahun, 2 bulan, dan 22 jam. Tiba-tiba, perangkat mengalami pemadaman listrik, dan ruang krio perlahan mulai terbuka. Kilatan lampu dan alarm yang berbunyi juga memenuhi ruangan, memaksa pria tersebut terbangun setelah hampir 2 dekade tertidur. Hal pertama yang dia lakukan adalah melepas topengnya. Dan akhirnya kita bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia tampaknya berusia pertengahan 50-an. Terlihat dia hampir tidak memiliki rambut. Saat sirene terus berbunyi, pria tersebut terbatuk-batuk sebentar lalu bersandar ke dinding. Setelah bertahun-tahun tidur, tubuhnya terasa agak kaku. Namun pria tersebut tidak mempunyai banyak waktu untuk beristirahat karena monitor memperingatkannya untuk segera mengungsi. Jadi, dia segera memeriksa sekeliling ruangan dan mengumpulkan persediaan sebanyak yang dia bisa. Pria tersebut juga mengenakan setelan khusus dan mengambil senapan sebelum keluar. Setelah keluar dari bunker, dia memanjat ke atas dan akhirnya mencapai permukaan. Namun yang membuatnya ngeri, ia menemukan dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia kenal 17 tahun yang lalu. Kota yang indah, yang dulunya penuh dengan kehidupan dan tanaman hijau, kini telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bahkan tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat dari kejauhan, yang menandakan bahwa serangan nuklir telah terjadi di sini. Seolah-olah itu belum cukup. Hujan terus turun sepanjang waktu. Hujan radioaktif telah mengikis semua yang bersentuhan dengannya, membuat kota ini terlihat hitam dan putih. Dunia yang suram, menakutkan, dan bobrok ini merupakan kenyataan baru saat ini. Pria tersebut sangat terkejut setelah menyaksikan hal ini. Namun dia tidak punya pilihan selain terus maju karena hanya tinggal hitungan jam sebelum persediaannya habis. Ia berharap masih ada orang yang masih bertahan hidup di gurun yang keras ini. Setelah menenangkan diri, pria tersebut memeriksa perangkatnya. Dan ternyata lingkungannya terlalu beracun untuk dihirup. Persediaan oksigennya terbatas sehingga ia harus bertindak cepat. Saat itu, dia menerima notifikasi di perangkatnya, memintanya untuk menuju ke titik pertemuan. Jaraknya mencapai 10,4 km, yang mungkin memerlukan waktu berjam-jam untuk dicapai di lingkungan ini. Namun pria tersebut tidak mempunyai pilihan kedua sehingga dia melakukan hal yang sama. Setelah itu, kita diperlihatkan beberapa foto udara kota tersebut. Dan kota tersebut tampak seperti sebuah kiamat, puing-puing bangunan, mobil, bahkan pesawat terbang berserakan di sana-sini. Kita juga melihat kawah ledakan di tanah, dan surat kabar yang memuat berita utama perang. Setelah beberapa saat berjalan, pria tersebut sampai di sebuah pangkalan militer yang ditinggalkan. Beberapa mobil tergeletak di luar dalam keadaan bobrok, namun tidak ada barang berguna di dalamnya. Pria itu kemudian perlahan memasuki gedung dengan senapannya yang sudah siap. Dia sangat ingin menemukan manusia lain. Namun dia juga khawatir orang-orang bisa berubah menjadi monster dalam situasi ini. Pria tersebut pergi dari satu ruangan ke ruangan lain untuk memeriksanya. Namun yang dia temukan hanyalah puing-puing dan sampah. Pada suatu saat, dia akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang berguna, telepon rumah. Namun sayangnya, koneksinya tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan hatinya tenggelam, dan dia berduka sejenak. Namun dia segera menenangkan diri dan melanjutkan perjalanannya. Setelah keluar dari gedung, pria tersebut memeriksa perangkatnya. Namun ternyata perangkat tersebut tidak memiliki sinyal. Perjalanannya yang tadinya sulit kini menjadi mustahil karena dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia kembali memeriksa mobil-mobil terdekat, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Namun sia-sia. Pria tersebut kemudian berjalan tanpa tujuan ke arah yang acak selama berjam-jam. Dia menjadi begitu putus asa sehingga dia berencana untuk menembakkan satu-satunya senjata suarnya ke langit. Namun di saat-saat terakhir, dia mempertimbangkan kembali. Hujan juga semakin deras dan harapan pria tersebut untuk bertahan hidup perlahan-lahan semakin berkurang. Namun saat dia berada pada titik terendah, perangkatnya berbunyi bip. Pria tersebut memeriksanya dan menemukan notifikasi lingkungan aman.
Hal ini membuat dia berada dalam dilema yang serius. Selama 17 tahun yang panjang, perangkat tersebut tidak aktif di dalam bunker. Dan dia tidak yakin apakah perangkat tersebut memberikan pembacaan yang akurat. Namun pria tersebut juga mengetahui bahwa pasokan oksigennya akan habis. Sehingga ini merupakan risiko yang harus ia ambil. Lalu, dia mengumpulkan keberaniannya dan melepas helm pelindungnya. Yang menggembirakan, hujan tidak mempengaruhi dirinya. Menandakan bahwa lingkungan di sini memang aman. Pria itu tidak percaya bahwa dia akhirnya bisa menghirup udara alami dan merasakan air hujan. Dia meluangkan waktu sejenak untuk menikmati momen tersebut. Karena dia tahu dia mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Di tengah momen gembira itu, perangkat kembali berbunyi bip. Kali ini, ia mengklaim bahwa ada anggota tim di dekatnya. Pria tersebut terkejut karena jarak yang ditunjukkan hanya 205 meter. Dipenuhi dengan harapan dan tekad baru. Dia mengumpulkan barang-barangnya dan bergegas ke lokasi tersebut. Pria tersebut kini mulai bermimpi untuk bertemu kembali dengan manusia lain setelah hampir 2 dekade. Sayangnya, sesampainya di lokasi, yang ia temukan hanyalah helm berkarat milik anggota tim. Ternyata orang tersebut sudah lama meninggal. Di dekatnya, pria tersebut menemukan radio, yang memancarkan sinyal kepadanya. Merasa hancur dan patah hati, dia menangis dan mulai mengumpat sekeras-kerasnya. Setelah selesai, dia menguburkan anggota tim yang telah meninggal tersebut dengan layak. Ia juga melantunkan beberapa doa, membuktikan bahwa kemanusiaan dalam dirinya baik-baik saja dan benar-benar hidup. Setelah itu, pria tersebut memakai kembali helmnya dan melanjutkan perjalanannya. Karena dia tidak tahu arah pasti menuju titik pertemuan, dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Setelah beberapa jam, ia tiba di sebuah lingkungan yang porak-poranda, yang dulunya merupakan tempat tinggal banyak keluarga. Pria tersebut memasuki salah satu rumah dan menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan foto. Saat dia mengamati mereka, dia menjadi emosional dan mulai menangis. Terungkap bahwa rumah itu tidak lain adalah miliknya. Gambar seorang pria bersama istrinya dan anjing kesayangannya mengingatkannya akan momen-momen penuh kegembiraan yang mereka alami di masa lalu. Namun dia hanya bisa memimpikannya momen-momen itu sekarang karena dunia yang dia kenal sudah tidak ada lagi. Setelah pria tersebut keluar rumah, dia dengan putus asa memohon bantuan melalui radionya. Dia berharap seseorang akan mendengarkannya dan menemukannya. Dia terus mencoba selama berjam-jam. Dan selama itu, kita diperlihatkan rekaman udara kota lainnya. Pencakar langit dan monumen lainnya telah menjadi puing-puing dan semuanya tampak monokrom. Tak lama kemudian, pria tersebut memasuki terowongan dan menemukan beberapa poster. Mereka semua berbicara tentang perang dan pembunuhan. Pria itu mengamati mereka beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanannya. Saat rasa lapar mulai muncul, dia mengeluarkan sekaleng makanan anjing dan mulai memakannya. Inilah kemewahan tertinggi yang bisa ia dapatkan saat ini. Begitulah keadaan dunia saat ini. Namun makanannya segera habis. Dan dengan itu, peluangnya untuk bertahan hidup menjadi lebih kecil. Meskipun situasi suram ini, pria tersebut mencoba yang terbaik untuk memotivasi dirinya sendiri. Meski tak ada satupun manusia yang terlihat, ia memutuskan harus berpenampilan rapi. Dia mencabut siletnya dan mulai mencukur janggutnya. Pria tersebut menggunakan pecahan kaca untuk mengamati dirinya sendiri. Saat dia sedang asyik melakukan aktivitas ini, baterai perangkatnya tiba-tiba habis. Kini, ia ditinggalkan sendirian, tanpa makanan, air, dan sinyal radio. Hal ini menghancurkan keinginan pria tersebut untuk hidup dan dia mulai menangis sambil memegang perangkat di tangannya. Dalam adegan berikutnya, dia entah bagaimana bangkit dan memanjat gedung tertinggi di wilayah tersebut. Kini, dia hanya punya satu hal yang bisa membantunya. Senapan suarnya. Pria tersebut masih berharap ada manusia yang hidup di kota tersebut. Namun ia tidak tahu di mana. Jadi, dia memutuskan untuk memberi sinyal bantuan melalui langit. Dia kemudian menembakkan suarnya ke langit dan dengan gugup menunggu jawaban. Beberapa detik berlalu dan kawasan itu sunyi senyap. Hal ini menghancurkan pria itu dan dia bersiap untuk pergi. Namun saat itu, seseorang meresponsnya dengan menembakkan pistol suar. Gembira melihat pemandangan itu, pria itu bergegas menuruni gedung dan menuju ke arah di mana suar itu diledakkan.
Hujan juga sudah berhenti, sehingga jarak pandang menjadi lebih jelas. Saat itu, dia melihat sebuah helm di kejauhan, yang mungkin milik orang tersebut, namun dia tidak terlihat terlalu bersemangat karena di helmnya terdapat simbol musuh, artinya, orang tersebut mungkin bersifat bermusuhan, dan tidak akan segan-segan membunuh dan menjarah perbekalan. Terlepas dari itu, pria tersebut bersedia mengambil risiko, karena dia sudah terlalu lama kesepian. Dia mengeluarkan senapannya dan perlahan-lahan berjalan menuju helm. Namun saat dia hendak mencapainya, sebuah pistol terkokang di belakangnya. Saat pria itu berbalik, ia terkejut saat mendapati seorang wanita mengarahkan senapannya ke arahnya. Mereka saling menatap selama beberapa saat namun segera menurunkan senjatanya karena tidak ada gunanya bertempur lagi. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun mereka memahami segalanya.